Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Fadil dari Prodi Teknik Informatika. Ingin mempresentasikan tentang Connolly Thomas Beck. Yang pertama, yang kedua Kortha, yang ketiga Pathansyah. Dari pelajaran guru pembimbing oleh Bu Erni, basis data. Yang pertama dari Connolly Thomas Beck, Connolly Strengths and Database System, a Practice Approach to Design, Implementation and Management 3RD Edition WLC 2001. Yang pertama, sejarah model rasional. Model rasional pertama kali diajukan oleh E.F. Codd pada tahun 1970 dalam penelitiannya yang berjudul A Relational Model of Data for Shared Data Banks. Codd 1970. Model ini lebih diterima dibandingkan model set-oriented yang telah diajukan sebelumnya atau CHIL 1968 dan telah menjadi dasar dari sistem basis data berbagai platform inti dari model rasional. Memungkinkan independensi tingkat tinggi, artinya aplikasi, tool, atau alat bantu tidak akan mempengaruhi representasi data internal. Untuk menyediakan dasar substansial untuk mengatasi data semantik, konsistensi, dan redundansi yang pada laporan penelitian E.F. Codd disebut dengan konsep relasi normalisasi, yang artinya relasi tersebut tidak boleh ada suatu kelompok perulangan. Memungkinkan ekspansi dari set-oriented DML, Data Manipulation Language. Yang kedua, pengertian model rasional. Konsep utama dari model relasional adalah semua data direpresentasikan sebagai sebuah N relasi secara matematik, di mana N relasi tersebut adalah subset dari produk Cartesian dari N domain menurut Connolly dan Beck 2005 P45 sampai 46 P71. Model relasional didasari oleh suatu konsep relasi matematik di mana data dan relasi dipresentasikan dengan menggunakan tabel-tabel yang memiliki sebuah kolom dengan nama-nama yang unik. Ada contohnya di PowerPoint, nanti saya tampil. Di PowerPoint ada nanti contohnya. Pengertian basis data menurut Connolly dan Beck 2010. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain secara logis dan juga merupakan pendeskripsian dari data-data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Menurut Wheaton et al. 2004, sistem manajemen basis data atau database management system selanjutnya akan disingkat DBMS adalah sistem perangkat lunak komputer khusus yang disediakan oleh vendor-vendor komputer yang digunakan untuk mengakses, mengontrol, dan mengelola basis data. DBMS bekerja seperti mesin yang merespon perintah-perintah khusus untuk membuat struktur basis data. DBMS menyediakan akses kontrol ke database, yaitu security system, integrity system, concurrency control system, repository control system, user accessible catalog. Menurut Connolly dan Beck, terdapat 5 komponen penting DBMS seperti digambar.
Proyek sistem R memiliki dua inti pengembangan. Yang pertama adalah pembangunan dari struktur bahasa query yang dinamakan sebagai SQL, Structure Query Language, yang secara resmi menjadi standar oleh ISO dan secara fakto menjadi bahasa standar yang digunakan untuk relasional DBMS. Sedangkan inti yang kedua adalah menghasilkan berbagai bentuk produk DBMS relasional yang dirilis pada akhir 1970-an dan 1980. Sebagai contoh adalah DB2 dan SQL atau DS yang diproduksi oleh IBM dan Oracle yang diproduksi oleh Oracle Corporation. Menunjukkan arah perkembangan dari model relasional terhadap produk-produk RDBMS seperti di gambar ada. Yang kedua, CORTHA Database System Concept McGraw-Hill 4th edition, New York 2002. DBMS ada dijelaskan di gambar. DBMS mengelola sumber daya data sebagaimana Operation System atau OS mengelola sumber daya perangkat keras. Keuntungan pemakaian: mengurangi redundansi, menghindarkan inkonsistensi, terpelihara integrasi data, dan selanjutnya data dapat dipakai bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi, jaminan security, dan yang terakhir menyeimbangkan kebutuhan. Digunakan untuk menggambarkan skema database bersama dengan primary key dan ketergantungan foreign key. Contoh seperti di gambar. Konsep dasar dari CORTHA: key, elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Jenis-jenis key yang lain: super key, candidate key, primary key, secondary key, composite key, dan juga primary key ada contohnya, dan juga gambar file yang mengidentifikasi sebuah dalam file bersifat unik, ada gambarnya. Yang ketiga, Patansyah Basis Data Informatika, cetakan pertama 1999. Konsep dasar basis data: menurut Patansyah menyampaikan bahwa basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan. Karena itu secara umum menurut Patansyah 2012, sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data yang sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program yang biasa disebut dengan DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel tersebut. Data DBMS menurut Patansyah: DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan Relational DBMS atau RDBMS. Contoh perangkat lunak termasuk DBMS, DBase, Workspace, Airbase, Microsoft Access, Borland Products atau Borland Interbase, MS SQL Server, Oracle, Informix. Informix, Sybase, MySQL, dan lain-lain seperti di gambar. Basis data relasional menurut Patansyah
Basis data relasional adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait menurut Vatansia 2012. Ada juga contoh-contoh gambarnya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dari rangkuman saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.